Assalamualaikum, ini hari kedua. Ini pagi hari, jadi video ini saya upload langsung. Kemarin sudah diminumkan malam, tapi ada masalah lagi, yaitu air minumnya itu ketutup ya, dimatikan. Ya apa dimatikan? Saya matikan tapi lupa menghidupkan mbaknya. Jadi obat ini kan ditutup dulu untuk yang pusat ya, lalu dibuka. Nah yang buka mbaknya itu nggak tahu kalau ada dua keran gitu ya, dibuka cuman satu. Akhirnya tidak minum dari malam sampai pagi ini, dari jam maghrib ya, jam 6 sampai jam 6 pagi. Artinya puasa minum 12 jam tidak sengaja. Nah tadi ada kematian sekitar 40 ekor. Jadi total yang mati itu 40 pagi, 40 sore, dan ini 40 pagi, 40-an ya. Tapi kita tidak menyerah, tetap kita kasih obat lagi, obat yang sama. Karena kalau hanya mati 40-40 itu saya kira masih sedikit dengan populasi 4.000. Jadi artinya yang mati baru 1%. Yang 4.000 kan 40-nya kan berarti 1%. Tetap kita upayakan. Jadi tetap yakin. Jadi kawan-kawan, nanti obatnya akan saya kasih tahu kalau ada progresnya. Paling enggak yang mati menurun 40 jadi sedikit. Nah itu baru saya akan share obatnya. Tadi sempat ada yang komen di video yang pertama yang tadi malam, katanya Solo juga mati 3.000. Nah ini memang wabah ini selain menyerang manusia juga menyerang hewan. Kebanyakan hampir di semua wilayah itu kena ya, di semua wilayah kena. Jawa Timur duluan katanya. Makanya harga telur itu harus naik gratis. Tapi ya kita harus melihat kemampuan konsumen untuk membelinya. Tapi kalau kawan-kawan mau membeli bibit, jangan, saya usahakan. Kalau karena bibit ini kan biasanya kalau beli bibit itu pasti dari daerah ke daerah gitu ya, perpindahan. Kalau memulai usaha, kalau memang tempatnya teman-teman itu terisolasi, misalnya di dalam rumah belakang tertutup, ya itu coba untuk dari telur saja. Kalau memang memaksa ini untuk menikmati hasil di Lebaran, ya dari telur aja. Telur tetaskan sendiri karena tidak ada berkontimasi dan dari daerah ke daerah gitu ya, karena virus itu terbawa dari tempat asal ke tempat berikutnya. Jadi ini akan kita larutkan ke dalam air. Tetap kita menggunakan 1 tablet. Untuk mencegah, untuk pengobatan, bukan mencegah. Probiotik ditiadakan dulu. Jadi probiotik jangan dikasih dulu. Kalau menggunakan obat kimia kayak gini, stop dulu untuk penggunaan obat tradisionalnya, karena nanti akan crash ya, tidak imbang, kebanyakan nanti. Oke teman, kita akan ambil gelas plastik ya, kita kasih air, nanti tinggal tuang. Semoga sembuh ya. Sebenarnya obat ini adalah obat untuk manusia, makanya tidak saya share langsung untuk penggunaannya. Kalau memang ini sesuai gitu, nanti bisa saya kasih share, tentunya via WA, karena ini berbeda, tidak publish ya, karena memang etikanya seperti itu. Ini harusnya kan untuk manusia. Tapi memang kalau kita mencari obat yang yang dosis tinggi, itu tentunya kita harus datang ke
dokter hewan. Kita campur dengan air. Tambah sedikit. Nah, bagi kawan-kawan yang tidak terserang, semoga tidak terserang, dan yang paling penting adalah ketika masuk ke kandang itu teman-teman silahkan untuk ganti baju, mandi, cuci tangan, cuci kaki supaya tidak terinfeksi virus atau bakteri dari luar ke dalam kandang. Itu intinya. Makanya ketika menurut orang-orang zaman dulu, ketika peternaknya ini lagi ada masalah, burungnya kena masalah. Ketika si yang ngurusin burung ini orangnya lagi sakit misalkan, lagi nggak enak badan, burungnya juga ikut. Kenapa demikian? Karena perilakunya. Kalau kita kaitkan dengan logika-logika gitu ya, itu perilakunya. Jadi ketika orang punya masalah, misalkan mau cerai atau banyak utang, tentunya ketika di kandang pun mereka tidak akan menggunakan cara-cara yang baik. Misalkan mereka karena stres, jadi ngapain harus ganti baju gitu ya, jadi langsung masuk. Dan orang stres itu pun malas-malas untuk bercuci-cuci kan, ganti baju, cuci tangan, cuci kaki, tentunya juga malas karena pikiran jernih mereka akan terganggu. Makanya seperti yang dirumorkan, rumor apa istilahnya, yang diomongkan orang-orang dahulu ketika orang beternak apapun, unggas, ayam maupun puyuh, ketika yang ngurusin bermasalah, maka burungnya bermasalah. Ya karena tadi ya, perilaku sebenarnya, bukan kok insting burung tahu, pikiran kita tidak, tapi perilaku kita kadang tidak sesuai. Misalkan ketika kita ngasih makan itu dengan halus, ketika kita stres kita ngasih dengan cepet-cepetan, lalu ngalamun dan lain-lainnya. Akhirnya perilaku-perilaku yang tidak biasa yang burung terima atau ayam terima, itu jadi mereka kayak kaget dan ikut stres juga. Oh kenapa kok seperti ini? Biasanya nggak seperti ini. Jadi burung itu kan konsistensinya penting. Ayam juga konsistennya penting. Jadi perilaku kita ketika kita ada masalah, kita ada sesuatu di luar, kita masuk kandang secara profesional, artinya harus mengikuti SOP yang berlaku. Bagi kawan-kawan yang beternak puyuh ataupun ayam, coba untuk berperilaku sehat. Jadi momen-momen kayak gini, corona ini sebenarnya baik. Yang pertama, kemungkinan orang tidak kena diare karena bersih semua, cuci tangan semua. Lalu berikutnya, orang tidak jajan sembarangan, tidak keluar malam. Jadi perilaku-perilaku ini akan bagus sebenarnya. Ini adalah shock terapi ya buat manusia. Nah, manusia juga harus terapi ke burung dengan perlakuan yang sama. Sebelum masuk kandang, kasih sabun untuk cuci tangan, cuci kaki. Terus pakai baju, kalau bisa pakai baju khusus. Baju kayak yang di itu ya, dokter-dokter menangani corona itu harusnya seperti itu. Ya mungkin kita akan share nanti baju peternak, sebenarnya sudah ada baju peternak. Lalu cuci tangan, cuci kaki yang benar biar virus tidak tercemar. Sepatu pun, sendal harus ganti, mungkin pakai sendal yang anti air yang brok gitu ya, sandal apa namanya itu, supaya memang tidak menulari.
Begitu aja ceramah pagi hari ini, agak panjang memang, tapi ini hanya saran saya untuk kawan-kawan semua yang peternak awal, peternak lama yang saat ini masih menikmati, harus waspada. Assalamualaikum.